Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mahasiswi di Universitas Pancasakti. Yang saya hormati Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI, selaku dosen pengampu Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester 1 dengan bermateri mandi wajib dalam ajaran agama Islam. Mari kita simak videonya bersama-sama. Di sini ada syarat dan fardu mandi wajib. Syarat mandi wajib: pertama, Islam. Kedua, tamyiz, kalau dibilang berakal sehat. Dan 3, mengetahui pekerjaan yang fardu dalam mandi. 4, air yang digunakan harus dengan air yang suci dan menyucikan, air mutlak. Kelima, tidak ada sesuatu pada lahirnya yang menghalangi sampainya air ke seluruh kulit tubuh. 6, tetap niatnya hingga akhir sempurnanya mandi. 7, tidak ada sesuatu akibat yang dapat mengubah sifat air sampai ke kulit tubuh. 8, mengalir airnya sampai ke seluruh tubuh. Dan di sini ada fardu mandi wajib. Ke-1, niat. 2, menghilangkan najis apabila di badannya terdapat najis. 3, mengalirkan ke seluruh bagian rambut dan kulit. Bertemunya atau bersentuhannya alat kelamin laki-laki dan wanita walaupun tidak keluar mani. Di sini dijelaskan, apabila seseorang duduk di antara anggota tubuh perempuan yang 4, maksudnya di antara 2 tangan dan 2 kakinya, kemudian menyetubuhinya, maka wajib baginya mandi, baik mani itu keluar atau tidak. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan 3, haid dan nifas. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Masih terdapat kotoran di dalam kuku. 9, tidak menutup aurat dari orang lain ketika mandi. 10, menutup kepala ketika mandi. 11, terdapat benda di kulit yang tidak bisa ditembus air. 12, ada bagian tubuh yang masih kering. 13, tidak sesuai urutan atau tidak tertib. 14, memiliki perawatan tubuh yang tidak bisa ditembus air, seperti sulam alis dan sulam bibir. Memiliki tato di tubuh. Hal-hal yang wajib dilakukan dengan mandi wajib. Dalam Islam ada kondisi-kondisi di mana seorang muslim atau muslimah diwajibkan untuk melaksanakan mandi atau mandi wajib. Hal-hal tersebut membuat seseorang terhalang untuk sholat, masuk ke dalam masjid, dan juga melaksanakan ibadah lainnya karena dalam kondisi yang tidak suci. 1. Keluarnya air mani setelah junub. Keluarnya air mani setelah junub. Hai orang-orang yang beriman, janganlah keluarnya air mani setelah junub. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Sunnah dalam mandi wajib. Sunnah dalam melakukan mandi wajib antara lain: membaca bismillah sebelum mandi, membersihkan najis lebih dulu, membasuh badan sebanyak 3 kali, menjalankan wudhu sebelum mandi wajib, mandi menghadap kiblat, mengutamakan
badan sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri. Membaca doa setelah wudhu dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Muamalah. Tata cara mandi wajib. Pertama, membaca niat untuk menghilangkan atau membersihkan hadas besar. 2. Membersihkan telapak tangan selama 3 kali. Kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya sampai bersih dengan tangan kiri. Mencuci tangan sesudah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan tangan ke tanah atau sabun. Berwudu, mengguyur air di kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. Mencuci kepala bagian kanan, kemudian bagian kiri. Menyela-nyela rambut dengan jari. Mengguyur air seluruh tubuh diawali dari sisi kanan, kemudian kiri. Dasar hukum mandi wajib. Tentunya ada dasar hukum dalil yang mendasari wajibnya mandi junub. Ini berikutnya beberapa diantaranya. Ada surat Al-Maidah ayat 6. Di sini diartinya ada dan jika kamu junub maka mandilah. Dan Quran An-Nisa ayat 3 ayat 43 di sini diartikan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. 3. Hadis Bukhari. Bahwasannya Nabi Muhammad apabila mandi janabah, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyisirkannya ke pangkal rambut, kemudian mengalirkan air ke kepalanya 3 caukan dengan kedua tangannya, kemudian meratakan air pada seluruh kulit badannya. 3 dalil tersebut cukup mewakili untuk meyakinkan kita akan mewajibkan mandi junub ini. Pengertian mandi wajib. Mandi menurut arti bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak terhadap sesuatu. Menurut arti syarah adalah sampainya air yang suci ke seluruh badan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut ulama bermadzhab Syafi'i mendefinisikan mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat. Adapun ulama bermadzhab Maliki juga membuat suatu pengertian, yaitu sampainya air ke seluruh badan disertai dengan proses menggosok dengan niat diperbolehkannya untuk melakukan sholat. Adapun tujuan dari mandi itu sendiri, yaitu selain kita melaksanakan suatu ibadah yang berupa bersuci dari hadis besar, tapi juga membersihkan tubuh kita dari segala kotoran, dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi seperti dalam hadisnya. Kesucian adalah sebagian dari iman. Cukup sekian presentasi dari saya. Baik kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.